Mari kita simak tausiah bersama Kiai Haji Mukhlasan Rosyid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahun wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis. Ya Allah, ij'alhum min ahli syuhudika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika wa ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dimaksud nafsu itu yang bagaimana, yang harus kita perangi. Janganlah kau berputus asa ketika saat mujahadatun nafsi. Wala tayasu, lan ojo putus asa sira limujahadatin nafsi, maring oleh sira merangi hawa nafsu. Walau syaddan, senajan toh, walaupun toh hal itu amat berat. Lah, sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya nafsu kita perangi, tentunya di dalam keinginan jenengan itu minta kemenangan. Jenengan minta kemenangan. Tapi di sini ada beberapa syarat yang harus kita ajukan ketika jenengan perang. Pertama, harus mengenal ciri watak nafsu dalam diri kita. Satu. Kedua, harus tahu medan ketika saat jenengan iki merangi nafsu. Jangan sampai jenengan tidak tahu tentang medan. Jangan sampai kau tidak tahu mana itu nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Urusan nanti bagaimana jenengan ini bisa mengalahkan nafsu itu nomor dua. Nomor pertama, kita bagaimana mengenal ciri di dalam nafsu diri kita, itu yang terpenting. Ngapunten, mohon maaf, cara ngaji ini mengke apabila tidak bisa sesuai biasa berjam-jam, mohon maaf karena kondisi kami
agak drop, bukan karena kurang makan, enggak, bahkan lebih-lebih Pak makannya. Setahu saya kena greges iku dibarengi nafsu, dibarengi apa namanya ini, pilek, nawotok sakniki. Nggih. Dulu enggak seperti ini, dulu itu. Kepala seperti pecah, raos sih. Mulai hari Sabtu kemarin, tapi tidak akan menjadikan saya berputus asa. Bahasa prinsip saya, manakala saya dijatuhkan Allah kematian di tempat ngaji, saya ikhlas, ridho. Karena kondisi misalkan, saya ridho. Itu yang kutunggu pokoknya nih. Habis itu kan aku sudah tidak ke Surabaya. Paling masuk dalam kholwatmu hanya itu. Secara fisik tidak. Yo gak repot-repot saya cari kopi. Enggak. Juga enggak repot-repot cari rokok, ya. Aslinya enak lu wong mati, Pak. Kalau tidak enak, saya kira pulang semuanya di kuburan itu. Enak itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kami diperintahkan Allah sudah hampir 1 minggu niki untuk jamaah-jamaah yang nantinya wektale wis kundur, ya, ikut dimakamkan di sana. Jamaah yang sudah suluk, tapi saya masih mencari mencari tempatnya, belum dapat. Nanti nggak apa-apa, nanti bila mana sudah dapat, jadi jamaah dari unsur manapun, bila mana ingin ketika wafat ingin dikubur di sana, monggo. Walaupun Anda penduduknya tidak penduduk Mojokerto, karena kan milik pribadi kan nggak apa-apa. Dah. Bagaimanakah ciri daripada nafsu yang setiap saat dan waktu itu selalu menjerumuskan kita? Pun jenengan teliti semua sifat lo ya, semua sifat, baik sifat yang kita anggap kurang baik ataupun kita anggap baik di mata manusia, kok ya di situ ada sesuatu yang mencondongkan hatimu untuk duduk di taholli, maka itu adalah ciri nafsu. Saya ulang, semua sifat, baik sifat yang dikategorikan kurang baik atau jelek di mata manusia, dan atau sifat baik di mata manusia, apabila di dalam hatimu ada sesuatu yang menarik, mencondongkan ruhaniyahmu duduk di taholli, maka jelas itu ciri-ciri hawa nafsu. Contoh sifat di mata manusia baik,
kita melakukan sholat, zakat, poso, haji, membaca Al-Quran, ya, itu kan baik, Pak. Di mata manusia itu mesti baik. Tapi tatkala hati kita mingkol bin rohibin, iki jelas, Pak. Hati duduk di takholi. Apa sih takholi itu? Condongnya hati muncul akunya makhluk, akunya hamba. Akunya hamba yang sholat, akunya hamba yang zakat, akunya hamba yang haji, akunya hamba yang ngaji, ini akunya hamba yang korban dilungkas bentar lagi. Iki jelas dikatakan ciri kalau kita itu telah diperbudak oleh hawa nafsu. Itu yang baik. Apalagi yang jelek. Apalagi yang jelek. Mana perilaku dohiriyah yang jelek itu manakala didorong oleh hati yang duduk di duduk di rohibin, duduk di taholi, malah kuadrat, Pak. Ini di mata manusia jelek, lebih-lebih di mata Allah, di mata Allah. Nah, kemarin di Wajak ada pertanyaan tentang masalah sholawat. Sholawat itu ternyata walaupun dilakukan karena tidak ikhlas, apalagi ikhlas, bahasane riya, itu nggak apa-apa. Pamer, riya ilah pamer, Pak, ya, pamer Allah. Kalau niki kecil mboten patek purun minum obat iku. Dengkali wonten mriku, Pak. Mboten patek purun minum obat. Pun. Ternyata yang dimaksud sholawat itu adalah penghormatan. Makanya riya gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena penghormatan. Kemarin itu ada pertanyaan tentang masalah hal itu. Jadi saya jawab karena penghormatan itulah nggak apa-apa. Padahal amaliyah yang lainnya husnul a'mal nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku yang dimaksud iki refleksi model apa iki? Bagusnya laku yang dimaksud apik ing ngersane Allah, yang tidak ada kepentingan hawa nafsu, itu yang bagaimana? Laku dohir di mata Allah bagus atau tidak, itu tergantung keadaan ruhaniyah jenengan. Lah, keadaan ruhaniyah itu ada dua. Satu mingkol bin zahidin, nomor dua mingkol bin rohibin.
hati yang duduk di tajalli dan hati yang duduk di taholli. Berarti kalau kita sudah tahu cirinya nafsu itu selalu menarik hati sampeyan iku mingkol bin rohibin autaholi, akunya hamba, maka setiap perkara apapun yang mau jenengan lakukan, tolong fanakan dulu dirimu. Pertama, kekarepan, kehendak. Anda mau punya kehendak mau sholat, kehendak mau ke BC, kehendak mau ke pasar kerja dan lain sebagainya. Panjenengan harus melihat kehendak itu adalah kehendak Allah. Caranya Anda harus hilangkan pengakuan kehendak Anda. Ketika ini sudah Anda jalankan berlaku, maka kehendak yang sifatnya akmal secara fisik yang ujungnya itu jelek seperti ke BC, doli, itu nggak akan pernah terjadi. Ya kesana toh, tapi tidak terjadi hal-hal pelanggaran hukum syariat. Karena apa? Karena seseorang yang sudah menafikan keakuannya atas kehendak dan takdir atau perjalanan itu, kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Mereka bisa dikatakan bisa melihat Allah. Laksana begini, Pak. Saya polisi, Pak. Umpama jenengan pencuri mau ngambil sepeda ini, terus sampai tahu di situ ada polisi, jadi nggak sampai curi? Nggak jadi. Jangankan polisi, kadang-kadang yang punya ada jenengan nggak akan. Beda loh Pak, ambek perampok. Tahu perampok ya? Pencuri kali perampok itu beda. Kalau perampok terangan, kalau pencuri alias maling iku mengambil barang yang tidak iling gitu. Saya tadi bicara pencuri, beda kalau perampok. Tapi kalau tahu itu ada polisi, nggak mungkin Pak. Kecuali di situ jenengan sebagai pemilik, jenengan perampok, begal gitu, terang-terangan udah. Nggak berani kalau polisi. Sama, ketika sudah panjenengan tetapkan bahwasanya iradah, kehendak yang ada dalam hati sampean itu Allahnya yang memiliki, maka nggak ada alasan jenengan ini akan melanggar aturan agama. Melanggar nggak ada. Saged dipaham Pak nggih? Karena hati sampean disibukkan merangi nafsu, sibuk. Satu sisi nafsu mengajak kehendak, kekarepan, itu kita disuruh untuk mengakui kekarepan kita.
Satu sisi jenengan sudah tahu ciri daripada nafsu, otomatis Anda harus melepaskan keakuan jenengan untuk menetapkan keakuan Allah. Inilah yang kumaksud nafi isbat. Pun niki. Lah, ketika saat iradah itu nyata berupa kudrat takdir, di situ Anda tinggal menikmati aja. Menikmati atas semua yang dilayani Allah. Apa yang dinikmati Pak nih? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, anteng, damai. Sebab irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab sudah kembali kepada Allah. Lah terus lapangan atau medan itu yang bagaimana Pak? Ada 4 medan. Pertama medan taat, 2 medan maksiat, 3 medan balak, 4 medan nikmat. Termasuk saya ini medannya medan balak Pak, awak greges dan lain sebagainya, medan balak. Tapi yo nanti nggak lama nanti diganti Allah medan nikmat. Mantun ngombe kopi nih Pak Yai, lah seger maneh. Dan Bapak Ibu, paling sulit miturut pengalaman saya, medan yang paling susah ini. Nikmat ketika dihadapkan Allah, syahwatul farji sama istri paling abot. Ini miturut pengalaman saya, itu paling abot di nikmat yang ada kaitannya dengan kesenangan al-farji. Tahu al-farji nggih? Oke. Yang ada kaitannya dengan istri, suami istri. Sudah biasa Pak awal-awal untuk menetapkan Allahnya di situ, barang sampai niku langsung peluh. Tahu peluh? Tidur. Nggak apa-apa, itu proses. Bukan berarti berat dan susah sulitnya itu kita tinggalkan, enggak. Bukan berarti berat dan susahnya itu kita tinggalkan. Artinya ketika saat hubungan sama istri, hatimu tidak berpikir jangan. Tetap semampu jenengan tunduk non nafsu iku. Urusan nanti tidur atau enggak tidur, urusan belakangan, ora usah dipikir. Bapak ibu curiga ya wis. Kadang-kadang nek gak paham curiga, mari dinggo endi Pak ngene. Mboten napa-napa. Ya, dikasih pemahaman kepada istri kita biar tidak salah paham. Yang termudah itu di antara beberapa hal itu balak Pak, mudah. Balak mau mudah.
Hati untuk kembali kepada Allah itu mudah daripada nikmat. Tapi nantinya kalau sudah terbiasa tajalli mutlak sampai iki sudah apa? Sudah sempurna, maka semuanya tidak ada bedanya. Jadi ya sik tetap berdiri Pak. Sing syahwatul farji. Bisa-bisa itu berapapun oke. Sebab gini Pak, dulu ya tahun 70 mungkin bapak-bapak ini 80 kan belum ada listrik. Kita kalau menyalakan lampu kan mitrumpak itu dikumpo-kumpo siji murup, satunya dikumpul lagi murup lagi itu dah. Sekarang enggak, dipetek satu aja langsung murup semuanya, petekannya siji, jadi tidak merepotkan. Laksana seperti itulah Pak. Kalau tajalli mutlak sudah ada di dalam hati jenengan, sudah terjadi, maka 4 medan tadi, balak, nikmat, taat, maksiat, itu semuanya sama. Begitu Pak. Terus bagaimana caranya kami memaksimalkan tajalli mutlak? Lah ngeten nggih. Ini kembali di dalam surah Al-Ahzab. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman ini maksudnya sudah yakin bahwasanya semua yang berperan adalah Allah, makhluknya tidak ada. Iki iman yang sudah hakul iman. Iman sampai sudah ihsan. Sudah ihsan. Kalau hanya iman belum ihsan tidak bisa Pak. Iki khusus yang sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika Anda melakukan apapun di dalam hatimu itu seakan-akan kau bisa melihat Allah dengan bentuk su'aul basirah berkembang ke ainul basirah. Fa'ilam takun tarah, apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan Allah itu melihat kau. Berarti kau merasa dirimu selalu dilihat Allah. Ini ihsan. Bagaimana ayatnya? Udzkurullaha, ingatlah kau terhadap Tuhanmu, dzikron katsiran, kelawan ingat yang sebanyak-banyaknya. Fasabbih, Allah. Yang dimaksud sajadah iki bukan kanggo api-apian, butuhe kanggo ngusapi umbel. Dulu kan sudah saya katakan dzikir yang dimaksud, ingat yang dimaksud adalah jatuhnya hatimu, ruhaniyahmu itu di dalam kesadaran bahwasanya yang sholat itu Allah. Bahasa sederhana, yang gerakkan kau sholat itu Allah. Hidup itu iki nek sing kaitan mang langsung mak plus ngono Pak. Wis ojo sik mangkane ning Sirul Asal itu kan dibuka sik su'aul basirah. Jangan langsung sing sholat Allah, sing mangan Allah, ojo dulu, jangan dulu itu loh. Kau harus duduk di su'aul basirah dulu. Kau merasa meyakini sholatmu itu karena digerakkan Allah di situ. Harus itu Pak, harus. Nanti kalau sudah akad ini kuau, tapi gak diucap nih jopo Pak, gak diucap nih jopo. Sebab nek diucap nih jopo iku hae Allah yang ucap. Jadi harus ada iman, harus ada rasa, satu keyakinan, kesadaran hati bahwasanya yang menggerakkan kau rukuk, sujud, duduk
adalah sesuatu yang halus pada dirimu itu. Siapa? Allah. Yes, ikuti aja itu. Nanti Allah sendiri akan menarik kau di dalam tajalli mutlak. Fasabbihu, dan bersucilah kau bukrotan wa asilan, pagi sampai sore. Bahasane jangan bacalah tasbih, jangan, bersucilah kau. Apa maksudnya? Yang tadi ada akuku mukhlason yang ngaji kudu dibersihkan. Siapa yang berperan itu adalah hidup Allah itu dalam diriku, harus seperti itu nanti. Itu namanya fasabbihu. Fasabbihu, bersucilah kau terhadap Allah dalam hatimu, bukrotan wa asila, pagi sampai sore. Kalau bahasa syariat ya mau tasbih terus, tapi bukan itu maksudnya, Pak. Jenengan kudu duduk di tajalli, paham ya? Inilah cara bagaimana kita untuk bisa mengalahkan hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Itu medannya ada 4: balak, nikmat, taat, maksiat. Di sini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apabila kita merasa selalu kalah, selalu terjungkal-jungkal, janganlah menjadikan hal itu Anda berputus asa. Wala tayasu, ojo podo putus asa sira kabeh limujahadatin nafsi, maring merangi hawa nafsu, walau syaddan, walaupun senajano itu berat. Budal ngajiku berat, Pak, berat. Penak-penake di rumah kita itu gembul keluarga, ya, anak diperintah Allah berangkat, dan atau setidaknya mengikuti live streamingnya, menyita waktu terhadap keluarga, menyita waktu terhadap pekerjaan. Berat memang, tapi ini butuhnya terhadap diri kita masing-masing. Janganlah kita anggap berat. Aku yakin berat apapun, saya ja'alullahu ba'da usri usra, perkara yang mudah awalnya itu susah. Perkara yang mudah kita itu mengalahkan nafsu, awalnya itu yo susah atau berat. Jangan dikira datangnya kemenangan itu dengan hanya bim salah bim. Di situ penuh liku kita bertempur terhadap nafsu dalam diri kita. Yang jelas, Pak, kok umpomo nafsu itu boleh tak gambarno, kok boleh tak gambarno dalam sifat dirimu itu. Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol, mereka itu kal an'am, seperti rojo koyo. Tahu rojo koyo? Hayawan, Pak. Balhum adol, bahkan sifatnya lebih buas. Wa qala aidan wa ma ubari'u nafsi innan nafsa a'maratum bisu. Selalu ngajak jelek pada Allah, itu ngejak lalai pada
kepada Allah. Lah, apa perkara-perkara yang menjadikan hatimu lalai bahwasanya di situ yang menggerakkan Allah? Mohon iki dikoreksi. Bila mana masih berat, kuncinya satu di dalam surat Al-Ahzab tadi, ya. Udzkurullaha dzikron katsiron fasabbihu bukratan wa asila. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf terkait pengausan malam hari ini, tapi tetap sesuai dengan season kedua Bapak Yai tadi ada tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo bapak-bapak mungkin ada yang tanyakan. Oh nggih nggih. Nah niki ingkang wingking sampun pegang mic, monggo. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken Gus Mukhlason lan sedaya jamaah ingkang rawuh. Yang pertama yang mau saya tanyakan sesuai yang disampaikan Gus Mukhlason tadi terkait nafsu. Saat menyampaikan nafsu yang paling berat disampaikan Gus Mukhlason terkait farji tadi, di dalam hati saya makdek. Artinya apa yang disampaikan Gus Mukhlason seperti apa yang saya alami. Nafsu satu itu yang tidak bisa ataupun yang masih belum bisa saya kendalikan secara pribadi, Gus. Apakah itu perlu dihilangkan atau dikurangi? Karena di dalam diri manusia melekat nafsu itu bawaan manusia. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengendalikan hawa nafsu itu? Memang betul Gus, di saat hubungan itu kita harus selalu ingat. Tapi sempat terbersit di dalam hati saya, mosok aku ngene iki terus eling nang pangeran dalam kondisi seperti itu. Ngapunten Gus. Terus tapi kalau sudah selesai nggih sampun, artinya sebelum terlaksana itu koyok-koyok nggih. Niki mewakili juga dari teman-teman yang mau bertanya bagaimana caranya untuk mengendalikan itu. Yang kedua, bagaimana caranya mengetahui orang ini sudah bisa mengendalikan hawa nafsu yang jelek. Jadi musibah, nikmat, taat itu apakah harus seimbang atau dimenangkan salah satunya? Bala, musibah, taat, nikmat. Matur nuwun, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pertanyaan kedua, mungkin dari ibu-ibu, satu pertanyaan. Ibu-ibu bertanya, monggo bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan Gus, caranya duduk tajali itu yang bagaimana Gus? Soalnya saya kurang ngerti. Dan yang menurut menghilangkan nafsu, soalnya kita masih manusia ya, masih nafsu itu masih tinggi Gus. Dan caranya itu bagaimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang setunggal niki Bapak ngajeng niki. Bapak niki ngajeng. Nah. Niki Pak Amit, Bapak niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus Lason, kula poin awon nggih. 15 tahun kepungkur saya itu kepepet utang, terus terang ditagih ngalor ngidul. Nah, kalau niki disukani tiyang amalan, wis wocon Fatihah, kon nek gale petunjuk, gale wis ojo lereng. Kula kepepet Gus, timbang ngalor ngidul kula buntu, kula lakoni Gus. Ba'da isya sampai subuh, ba'da isya sampai 3 hari, asal wangsit Gus. Kula diwesik tiyan Gus, swara Gus. 35 ngeten ngapunten Gus. Nggih, saestu. 35 ngeten Gus. Persis 3 hari. 3 hari berturut-turut kula tembak injine Gus. Benjene. Tembus nggih, tembus. Nah, kula niki pertanyaan kula niki wis ndugi pangeran napa ndugi jin? Soalnya kula lihat kepepet Gus, ngoten lho. Niat kula nedhi kisah pangeran, ngoten lho. Ah, wis sing mlebet niki ajem apa Gusti Allah Gus? Soalnya Gusti Allah kan Rahman Rahim Gus. Njaluk elek disukani. Nggih bener Gus nggih. Nah, niki mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih. Yang pertama terkait masalah syahwatul farji, Pak. Apakah itu harus kita hilangkan? Jangan. Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menghilangkan syahwatul farji. Tapi kalau ditekan, monggo. Ya ayuhas sabab, arek nom, nikah awakmu nek wis kuwi mampu. Jikalau gak mampu, poso. Sebab dengan poso itu, dengan puasa itu, kebutuhan jasmaniahmu itu berkurang karena perut lapar. Termasuk syahwatul farji itu nanti akan tidak liar puasa. Jadi, tetapi manakala jenengan keluar dari fatwa ini, saya tidak akan pernah menyalahkan. Sampai bunuh misalkan, itu pernah terjadi Pak. Saya itu tahun 2006. Mungkin yang kampung tahu Pak. Jadi lebih dari separuh saya putus. Berarti saya masuk kaidah dengan wanita kan. Tapi posisi yang seperti itu, Anda kalau akal masih apa? Masih fungsi, sakit Pak, sakit. Anda tidur misalkan dientup lamuk, nggak terasa toh Pak ya? Nggak terasa, karena tidur. Jadi Pak, kalau menurut Rasulullah mboten angsal tidak boleh.
Tapi lantas bukan berarti ada si A atau si B itu mengambil spekulasi itu untuk memutus, membunuh. Monggo, itu termasuk faktor Pak ya. Jadi memotong itu termasuk faktor. Wong nyatane kula nggih sik di anak iki. Ayo. Wis gak iso sampean pikir, kok gak iso sampean pikir. Mboten saged sampean pikir nang akal kok iso di anak, mboten saged sampean pikir. Sing ngerti kula istri kula to. Sing tahu istri saya. Apakah Allah gak mampu menghendaki seseorang itu walaupun tidak punya alat kelamin terus istrinya hamil? Allah kuasa enggak? Kuasa. Iku punya suami. Yang tidak punya suami Siti Maryam bisa kok. Gitu. Bisa. Udah Pak. Wis gak usah tak dawak-dawakno. Nek sampai pertanyaannya boleh enggak itu dibunuh? Kalau saya mengacu pada hadis Rasulullah, tidak boleh. Yang boleh kita kendalikan dengan cara berpuasa. Berarti kita berzikir, gitu loh Pak. Kalau hati sudah sibuk setiap detik berzikir pada Allah, di dalam Su'aul Basyirah ke Ainul Basyirah bahkan sudah di Fana'ud Dzikri, mesti juina, mesti jina. Saya tanya istri saya sebelum aku nikah, kan dapat Gresik tahu saya tanya, aku nggak punya manuk, mau nggak kau? Iya, saya tanya sama istri aku. Nggih monggo. Akhirnya nggih monggo. Tapi kok ya punya anak. Ayo. Jangan kau pikir dengan akal bos. Kembalikan pada hatimu pada Allah. Nggih, estu. Bun. Terus lantas sampean terus ngoyok kula gogon-gogon ya aja. Ndak, janganlah Pak ya. Sing jelas itu sampean tanya kebenarannya itu di kampung saya tahun 2006. Saya tanya tiang kampung tonggo kula piyambak. Saya takok dhewe. Bahasane cara arek saiki gregeten nuwakal akhirnya dipotong. Begitulah. Lucu Pak dadine Pak. Lucu. Bon. Terus bagaimana caranya kita untuk menjinakkan? Kembalilah pada surat Al-Ahzab tadi ya, surat Al-Ahzab, dzikir teruskan pagi sampai sore, teruskan. Terus yang kedua, bagaimana kita untuk menyempurnakan tahalli, menyempurnakan tajalli selalu biar mutlak? Sama Pak, jawabannya sama. Dikiri ojo sampak diculke, jangan pernah dilepas. Umpama terlepas, jangan pernah ada niat untuk jenengan lepas. Jangan. Sehingga nanti manakala terlepas, sopo sing ngelepas, kembali pada Allah lagi nanti. Itu caranya Pak. Terus untuk yang kedua Ibu, maksud tajalli itu piye ta Bu? Nggih, nulis mboten napa-napa. Sik koyok wong remek, sik koyok kae kok. Nyeseri. Kita manusia melewati 3 fase Pak. Nafsu. Fase pertama adalah takhalli.
Fase kedua adalah takhalli. Fase ketiga adalah tajalli. Apa takhalli itu? Munculnya nafsu. Nafsu kan diri toh Pak. Bahasa Indonesia adalah saya. Nun vaksin itu saya, diri. Lah ini diri makhluk. Apapun kejadian, hati ini gak bisa Pak mandeng nang Allah, merasa Allah yang menggerakkan gak ada. Justru di dalam hati kita kekeh yakin yang melakukan kita. Itu namanya takhal. Dari segi perbuatan apapun. Sebab apa? Husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin raghibin. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir ya di mata Allah itu tergantung buah keadaan ruhaniyah. Oleh karena ruhaniyah kita ditakhalli mesti mingkol ben rohibin. Apa rohibin? Makhluk. Itulah yang disebut nafsu, merasa keakuan hamba yang melakukan. Sehingga jangan heran waktu sholat jenengan kelingan dunyo. Persoalannya karena ruhaniyah duduknya di sini. Ruhaniyah kita menjadi budaknya nafsu iki, nafsu yang takhalli iki. Terus di dalam Islam ada pengajaran bagaimana kita bisa lepaskan ini. Di sini fase kedua ada perintah nafi. La ilaha, tidak ada Tuhan dalam hatimu itu kecuali hidup Allah. Berhubung ada isinya makhluk, bersenono, bersiono, bersihkanlah makhluk. Rasa keakuan hamba, keyakinan yang melakukan ikut bersihkan. Yakfur bitawuti, bersihkan. Caranya bagaimana? Kita membersihkan. Kembalilah caranya kita masuk pada ajaran zikir. Hanya lewat zikir. Ada yang mengatakan gini Pak, sholawat itu lebih cepat untuk sampai pada Allah daripada zikir. Ada yang bermakalah seperti itu. Boleh. Cuman pertanyaan aku, sholawat yang bagaimana? Wong sholawat itu penghormatan. Terus bab masalah zikir yang mana? Yang menjadikan ruhaniyahmu itu terlepas dari budaknya nafsu di takhalli ini. Ternyata jawabannya kalau ngomong masalah zikir adalah sirul asrar. Di situ
Sedangkan zikir yang seperti ini yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana tidak dijelaskan di tengah masyarakat. Ini sudah Pak, waktunya pun dijelaskan di tengah masyarakat sudah. Apa sih taholli itu? Adalah proses pembersihan keakuan hamba yang merasa melakukan, meyakini yang melakukan hamba makhluk ini dihilangkan. Balik lagi pikir rasa. Jadi ketika melakukan perbuatan apapun ya, amal ini, hatimu harus kau dorong dengan rasa atau keyakinan bahwasanya ada sesuatu yang halus yang disebut Allah Sang Maha Penggerak, baik itu di dalam dan di luar diriku. Mana Allah itu? Ya antara saya dengan jenengan itu ya. Ini Allah. Dan ini ada di dalam diriku juga, dalam diri jenengan. Itu Sang Penggerak. Jadi ruhaniyah wajib untuk membangunkan iman ini yang berlaku, yang berperan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arahno wajah rohmu iku nang lilladzi hidup fataras samawati wal ardo yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit adalah ruhaniyah, jagat bumi adalah jasmaniyah. Iki nek terus sampai lakukan, maka otomatis Tuhan tuh yang disebut makhluk di sini akan hilang. Setelah ini hilang, maka disitulah disebut tajalli. Apa? Menetapkan dalam hati sampean satu keimanan bahwasanya yang melakukan itu hanyalah Allah. Segi apapun tanpa terkecuali. Dalam ruhaniyah jenengan rasa utawa iman niku bangun, Pak. Bangun, ngadeg. Bangun. Menetapkan keakuannya Allah yang berlaku. Lah makhluknya mana? Tidak ada. Termasuk jenengan roh itu sudah tidak ada. Makanya mudah saja sampai nek pingin tahu Allah. Kalau di ini ada yang ikut ngaji di Wajak Malang lewat apa? Lewat streaming ada Nyun Sewi istilah ini. Udah, saya butuh orang tua. Zaman kepingin langsung likok nang Allah, aku butuh wong loro. Di depan saya ada meja. Di bawah meja itu ada kolongan ya. Oke ya, musisi kita ini ada meja, ada kolongan. Tolong sampean pundut niki, sampean junjung. Kiat. Apa? Pun sampean dijamin. Kita bilang apa ini? Kolongan mana? Meja? Inilah wujudnya Allah. Sebetulnya gak boleh, Pak. Tapi diperbolehkan Allah karena memang biar jenengan paham boten angel-angel. Dulu ancamannya apa? Umur, Pak. Mursyid ngancam kita, umurmu kok dikurangi oleh Allah. Gula tambah seneng. Penak umur kurangi. Wis gak gopoh mikir kopi, rokok. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah? Para kekasih Allah, para orang-orang yang mati syahid, jangan anggap dia mati. Mati kan jasadnya, tapi ruhnya Allah tarik di dalam alam lahud. Disitulah, bukan alam barzah. Makanya jenengan gak usah khawatir, masih tak tinggal bongkong. Tahu bongkong ya?
tinggal mati. Jangan khawatir jenengan, masih ada nanti. Allah pasti akan memberikan generasi lagi, entah siapa itu. Tidak harus nasab saya, enggak. Allah akan, makanya jangan fanatik dengan nasab. Kalau kita fanatik dengan nasab, mungkin menjadikan takabur kita. Ya. Allah menghendaki siapapun hamba yang dikehendaki, mampu enggak? Mampu, tanpa ada unsur nasab. Kita semuanya itu sama, Pak. Nasabe podo saking Nabi Adam lah gitu. Gitu loh. Jadi Bu, tajalli itu menetapkan iman dalam hati jenengan, semuanya itu Allah. Itulah yang dimaksud waktu sholat itu. Mengapa ada niat ditutup lillahi ta'ala? Itu meriku. Aku bergerak berdiri ya karena Allah di dalam diriku yang mendirikan. Aku rukuk ya karena Allah yang merukuk. Hati itu terus di situ. Gini ku sholat gaim, sholat wusta gini ku. Terus bawa ini, sholat ini bawa. Jangan di waktu sholat 5 waktu aja. Waktu makan, waktu minum, waktu kita kumpul sama istri, walaupun di situ jatuh bangun nggak apa-apa. Teruskan aja, teruskan. Memangnya jatuh bangun, Pak. Wajib niki jatuh bangun niki. Anak kecil pingin berdiri lari dengan cepat, awalnya ya harus jatuh. Kadang sampai orang tua kita kasih tetean ya, kita jalan terus soyo suwe, lama kelamaan nanti akan tambah baik. Maksudnya zikir terus dilakukan, sebab Syekh Ibnu Athaillah dawuh, lalinya orang pada Allah tanpa zikir itu lebih bahaya daripada lalainya seseorang terhadap Allah itu dikarenakan dia zikir terus menerus. Wis lah apa masih gak iling terus nanti kan nyantol dewe, nyantol sendiri Pak. Nanti Allah yang boten, Allah ya tidak goblok, artinya ada waktu tersendiri nanti Allah nyantolkan itu. Dah. Terus yang terakhir, apakah itu tadi bisikan Allah apa jin atau iblis? Masalahnya kalau dilihat dari perbuatan maksiat, nggak gitu dong. Ini sampean boleh mengingatkan saya tahun 90 Pak. Tahun 2000. Nggih. Lagi tak terangke Pak. Ketika saat kasaf itu muncul, ya. Jadi saya mengatakan kejelekan saya. Persoalan untuk masuk di dalam alam kasaf, makom mukasyafah, di situ kan ada kasaf suwari dan maknawi. Di situ ada alam lauhil mahfud, ada alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Ketika saat masuk di situ, ketepatan di lauhil mahfud, di situ ada beberapa takdir Pak. Baik takdir yang ada kaitannya dengan personal diri sendiri, atau takdir yang berhubungan dengan umum. Contoh secara umum metu biro. Tak ngerti ya? Didengkek Pak, didengkek. Ya sekarang tinggal kita itu ketika masuk di dalam makom mukasyafah, duduk di mana? Tajalli apa takholi? Kalau takholi jelas jin, jelas walaupun bener, tapi titik bener daripada akeh salah. Koyok awal-awalnya seperti bawenan, tapi pada akhirnya waduh gak tak kurangi rek, waduh gak tak tambah. Begitulah. Nah, tapi
Tapi kalau sampai masuk di kasaf maknawi, lah ini asli dari Allah, asli dari Allah. Nggak pernah, cara keliru nggak pernah. Apa kelis di proyektor, kelis ya, dengan gambar di layar itu nggak pernah, selisih nggak pernah. Walaupun ada penghalang, tetap nggak bisa menghalangi. Contoh tahun 70-80 kan sih wonten layar tancap tuh Pak ya, di gedung apakah di lapangan, di belakang kita itu ada petugas proyektor itu sibuk motongi kelis, biasanya itu nyengsor sing yang ada unsur maksiat kan ya. Terus kelis iku wau ketika saat disinari oleh cahaya yang dihasilkan dari listrik dihantarkan ke layar, kelis tadi pas orang pacaran. Di sana pacaran nggak layar digambar, mesti pacaran. Walaupun ono penghalang, tidak mungkin dia itu gesek, nggak mungkin. Contoh di layar itu ada cicak Pak. Cicak masuk di keleknya si perempuan. Apa mungkin si perempuan gini-gini? Gak mungkin. Itu di dalam surah An-Nur ayat 35 Pak ya. Lah kalau pertanyaannya apakah ini dari Allah ataukah dari jin bahkan iblis, jawabannya mudah. Tergantung ketika jenengan waktu itu hatinya duduk di takholi apa di tajalli. Itu jawabannya Pak ya. Kalau di tajalli jelas hati sampean tidak akan melihat makhluknya karena sudah tidak ada makhluknya alias fana, termasuk diri jenengan. La yarawna li anfusihim syai'an. Anda tidak akan pernah melihat selain daripada Allah, karena selain daripada Allah sudah tidak ada di dalam diri jenengan, termasuk diri jenengan. Nek pertanyaannya apakah itu dari bisikan Allah atau bisikan jin atau iblis, apapun Pak niku Pak, itu kan yang jelek menurut menungso hukum syariat. Sekarang baik, tetap barometernya di takholi apa di tajalli, begitu Pak ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada pertanyaan nanti diluncurkan di WA aja, oleh karena memang keterbatasan apa kondisi kami, mohon maaf sekali lagi. Semoga apa yang sudah diberikan Allah menjadi satu ilmu yang barokah, yang manfaat terhadap kita dan anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.